Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang optik geometri dan alat optik. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Sandra Dwi Putri sebagai moderator beserta rekan-rekan saya Lilis Amelia, Aulia Rahmayani, Dinda Saputri, Luki Aryari Fadil, dan Muhammad Baiz. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan langsung oleh teman kita Dinda. Kepadanya disilahkan. Pengertian dari optika geometri. Optika geometri adalah sebuah pendekatan untuk mempelajari ilmu optika ketika panjang gelombang yang ditinjau jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dimensi peralatan yang mempelajarinya, dan energi fotonya jauh lebih rendah dibandingkan sensitivitas peralatan. Prinsip yang mendasari optika geometri adalah prinsip Fermat yang disebut Fermat's Principle of Less Time. Dari prinsip tersebut, kemudian diturunkan berbagai cakupan optika geometri seperti pemantulan atau reflection dan pembiasan cahaya atau refraction. Misalnya, pada gambar terdapat sebuah lensa cembung yang materialnya terbuat dari kaca. Kita dapat menerapkan prinsip Fermat untuk merumuskan persamaan matematis dari lensa tersebut, atau dapat dihilangkan H2 menjadi 1/2 ditambah N per S aksen sama dengan N dikurang 1/R. Terima kasih kepada Dinda. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Lilis. Kepadanya saya persilahkan. Cakupan optika geometri. 1. Pemantulan cahaya adalah proses terjadinya peristiwa perubahan arah rambat berkas cahaya yang mengenai permukaan bidang pantul ke sisi medium asalnya. Menurut karakteristik bidang pantul, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Hukum pemantulan cahaya. Hukum Snellius pada pemantulan cahaya mengatakan sinar datang, sinar pantul dan garis normal bertempat pada satu bidang datar dan masing-masing berpotongan di satu titik. Dalam pemantulan cahaya, konsep yang harus dipegang adalah besarnya sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Cermin datar adalah benda yang permukaannya datar dan transparan yang dilapisi berupa lapisan cat logam di bagian belakang yang berfungsi bidang pantul. Cermin cekung adalah cermin yang sisi depannya melengkung ke dalam. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar bergantung pada letak benda di depan cermin. Terima kasih kepada teman kita Lilis. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh teman kita Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang sisi depannya melengkung keluar. Karena pusat lengkung terletak di belakang, maka titik fokus pada cermin juga di belakang sehingga jarak fokus bernilai negatif. Sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah mayah, tegak, dan diperkecil. Cermin elipsoidal adalah menggunakan konsep pemantulan untuk memusatkan energi cahaya. Pada umumnya, cermin dibuat dengan melapiskan material reflektif seperti aluminium atau perak. Jumlah jarak dari dua titik R1 dan R2 adalah konstan untuk setiap titik pada permukaan elips dan memusatkan cahaya pada titik fokus elips. Cermin parabola menggunakan konsep pemantulan untuk memusatkan energi cahaya. Pada umumnya, cermin dibuat dengan melapiskan material reflektif seperti aluminium atau perak. Cahaya seolah-olah jatuh secara tegak lurus akan dipusatkan pada titik pusat parabola. Rumus umum cermin lengkung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda terhadap cermin lengkung dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. 1/F sama dengan 1/S. 1/S ditambah 1/S, yaitu keterangannya F jarak fokus cermin, S jarak benda dari pusat cermin, dan jarak bayangan dari pusat cermin. Terima kasih kepada Aulia. Materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh teman kita Luki. Kepadanya saya persilahkan. Rumus umum cermin lengkung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda terhadap cermin lengkung dinyatakan dengan persamaan berikut. 1F sama dengan 1S plus 1S. F adalah jarak fokus cermin. S jarak benda dari pusat ke cermin. S1 jarak bayangan dari pusat ke cermin. Cakupan optika geometri. 1. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa optika geometri yang terjadi karena pembelokan arah rambat cahaya saat berkas cahaya memasuki medium yang kerapatan optiknya berada ketika cahaya bertemu dengan bidang batas antara dua medium berbeda kerapatan, maka cahaya akan dibelokkan.
Hukum pembiasan cahaya. Hukum Cornelius mengatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal bertempat pada suatu bidang datar. Jika sinar datang dari medium kerapatan renggang ke medium yang lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Namun, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang lebih renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Terima kasih Lucky. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh teman kita Baitz. Kepadanya saya persilahkan. Lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang salah satu atau kedua permukaannya berbentuk melengkung ke dalam, sehingga membentuk bagian yang tipis pada pusatnya. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung tidak tergantung pada letak benda. Untuk segala posisi, sifat yang dihasilkan akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Rumus umum lensa. Hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan terhadap lensa sama seperti persamaan umum pada cermin. Untuk tambahan, pada lensa diketahui istilah kekuatan lensa. Kekuatan lensa dapat diketahui dengan rumus P sama dengan 1/F. Keterangan, P sama dengan kekuatan lensa dioptri, F sama dengan jarak fokus lensa, N. Aplikasi. A. Mata. Mata adalah salah satu alat optik yang sudah familiar karena kita gunakan sehari-hari. Organ mata ini memiliki lensa cembung yang ketebalannya dapat diatur. B. Lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar merupakan alat optik yang dipakai untuk membaca tulisan dengan ukuran lebih kecil atau bisa juga digunakan untuk melihat bagian yang relatif kecil. Kaca pembesar terdiri atas satu lensa cembung yang berguna untuk menghasilkan bayangan yang lebih besar. Terima kasih kepada Baitz. Itu tadi materi terakhir kita. Baik, semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.